على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Di antara karakteristik dan keistimewaan hukum Islam adalah tidak membebani di luar akal manusia, di luar kesadaran. Artinya bahwa mereka yang terbebas ini adalah mereka yang berakal, sehingga orang yang gila, orang yang masih kecil tidak mampu mencerna ibadah yang ditetapkan itu tidak dapat mendapatkan beban dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kadar yang Allah berikan kepada kita itu saat melaksanakan ibadah sesuai dengan apa yang kita sadari. Maka semakin tinggi tingkat kesadaran peribadatan kita, maka semakin kuat dan semakin besar penghargaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melarang keras melaksanakan ibadah dalam keadaan mabuk. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus salata wa antum sukara." Artinya adalah keharaman melaksanakan ibadah dalam keadaan mabuk. Intinya adalah wajib memahami apa yang kita baca. Ini tidak berarti bahwa untuk terhindar dari kewajiban salat maka dimabukkan dirinya dengan cara tidak berakal, menghilangkan akal. Ini suatu dosa, maka mendapatkan dua dosa. Dosa pertama tidak melaksanakan kewajiban, kemudian kedua adalah melakukan upaya-upaya menghilangkan akal. Namun demikian, terkadang seorang tidak tersadar karena tidak disadari dan tidak disengaja, seperti pingsan. Dalam kondisi seperti ini, berarti seseorang itu tidak dalam keadaan sadar, padahal hukum Allah dalam melaksanakan kewajiban harus dalam keadaan sadar dan memahami apa yang ia lakukan. Kondisi pingsan ini bagi orang yang berpuasa kita harus merinci. Kalau pingsannya itu dimulai sejak terbit ataukah sejak imsak, maka orang yang seperti ini dan dia pingsannya sampai terbenam matahari, maka dia wajib menggantikan di hari lain. Artinya batallah puasanya. Tapi kalau pingsannya itu di pertengahan hari, maka dalam hal ini kita lihat apa penyebab pingsannya ini. Kalau dia pingsan karena kelelahan, berdasarkan rekomendasi dokter bahwa tidak perlu melanjutkan puasanya ketika dia tersadar, maka tidak mengapa dia membatalkan tetapi menggantikan hari lain. Kalau tidak memungkinkan berpuasa, kita lihat pingsannya ini akibat sakit, letih, lelah, lalu oleh dokter dianjurkan untuk tidak berpuasa karena berdampak terhadap fisiknya, maka ini boleh dibatalkan tapi digantikan hari lain. Tapi kalau pingsan biasa dan bisa tersadar pada saat di pertengahan, kalau lebih mungkin 1 jam, lalu dia tersadar kembali, boleh melanjutkan puasanya sampai
terbenam matahari. Samalah juga dengan shock ini. Shock, tiba-tiba tidak sadar, lalu pingsan misalnya. Bahkan tidak pingsan, tapi tidak mampu mengendalikan dirinya, tidak keadaan sadar. Nah, ini tergantung dari rekomendasi dokter. Kalau shocknya ini penyakit bisa mendatangkan kemudaratan, maka tidak mengapa dibatalkan, makan saja tapi digantikan di hari lain. Tapi kalau secara dokter bahwa ketika dia shock lalu mampu mengendalikan dirinya dan tidak berdampak terhadap kesehatannya, maka pada saat dia tersadar kembali melanjutkan puasa, kemudian sampai terakhir terbenamnya matahari. Demikian saya kira bahwa agama ini adalah agama mudah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan beban dalam kemampuan kita yang kita miliki. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semuanya. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على الآيات والذكر وفي فيض من العطر هنا رمضان مدرسة تنير مآثر الفكر